Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Uhuwah Islamiyah itu bukan tanpa batas, ya. Artinya harus ada patokannya. Sebab jadi haram hukumnya kalau kita menjalin suatu persaudaraan terhadap kelompok-kelompok yang makar terhadap al-Islam, ya. Kenapa demikian? Karena mereka tidak berwala kepada Allah, kepada Rasul, kepada Quran dan Sunnah serta kaum muslimin. Ambil satu contoh, Syiah Rafidhah yang ajaran utamanya adalah cinta kepada, dalam tanda kutip, kepada ahlul bait. Tapi sebetulnya ini adalah kamuflase untuk supaya kaum muslimin batal keislamannya dengan menafikan semua ajaran-ajaran agama. Jadi bagi Syiah Rafidhah itu enggak ada sholat, enggak ada syahadat yang kemudian diyakini sebagaimana kaum muslimin meyakininya. Ibnu Taimiyah dalam bukunya yang diberi judul Minhajus Sunnah An-Nabawiyah sebagai balasan atau tanggapan dari apa yang ditulis oleh Ibnu Mutahhar Al-Khuli, seorang Syiah Rafidhah yang menulis Minhajul Karamah yang mengutarakan tentang keutamaan dalam tanda kutip ahlul bait yang terbatas pada Ali dan keluarganya, tapi ditinggikan sedemikian rupa sampai kadang-kadang melebihi makomnya, ya. Dalam buku itu berisi demikian ini. Jadi tidak ada di dalam pandangan orang-orang Syiah Rafidhah itu pentingnya sholat, pentingnya jihad, pentingnya zakat, membaca Quran, berzikir, bersiam, sodakoh dan lain sebagainya. Nggak penting. Yang penting pokoknya cinta dan mengakui keimaman Imam Ali dan 11 imam setelahnya, tok masuk surga. Ya,
Nah, kepada yang kayak gini nih, apa kita harus melakukan ukhuwah Islamiyah yang mereka dari zaman ke zaman bahkan sampai sekarang nggak intinya menyuarakan ukhuwah, tapi dalam rangka untuk supaya yang namanya Syiah Rafidhah itu diterima oleh siapa? Oleh kaum muslimin, karena mereka punya taqiyah, sehingga kemudian kaum muslimin banyak yang menganggap bahwa oh iya benar, Syiah Rafidhah itu orang-orang yang menginginkan adanya ukhuwah di kalangan kaum muslimin untuk mencapai kekuatan yang besar. Tapi ini adalah dusta belaka dari zaman ke zaman, dan bahkan munculnya ini ketika di awal mula terjadinya tahkim, ya. Kalau saudara membaca sejarah yang namanya tahkim, yaitu diangkatnya hakim arbitris di dua belah pihak kaum muslimin yang bertempur saat itu, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sebagai khalifah yang keempat menghadapi Muawiyah radhiyallahu an, yang dua-duanya sebetulnya di dalam Quran disebut sebagai kaum mukminin, masih tetap mukmin, tapi kemudian setelah keduanya ini sepakat untuk berdamai, ya, dan kemudian dengan diangkat dari dua belah pihak ini dua hakim yang untuk kemudian berunding untuk menentukan bagaimana akhir kesudahan dari pertempuran itu, maka setelah gagal tahkim itu terbentuk atau terpecah kaum muslimin saat itu ada beberapa sekte. Maksud saya begini, bukan sekte ya, kelompok, maaf, bukan sekte, saya katakan bukan sekte. Pertama yaitu apa yang disebut sebagai Syiah Ali. Waktu itu mereka ini masih tergolong sebagai Ahlus Sunnah, Sunni, orang-orang Sunni, orang yang mengikuti sunnah Nabi, ya, orang yang berkelakuan artinya beribadah sesuai dengan bimbingannya Nabi dan para sahabatnya, ya. Kemudian yang kedua, nah ini muncul kelompok yang disebut sebagai Khawarij, ya, yaitu orang yang keluar dari kesepakatan, kemudian sampai mengkafirkan kedua belah pihak, dan yang mukmin hanya mereka sendiri. Kemudian yang ketiga ada yang disebut sebagai orang-orang Murji'ah yang nggak mau berada di kelompok ini, tapi juga nggak mau di kelompok yang satunya, ya. Adapun Khawarij saat itu juga, ya, mereka ini terus memusuhi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan Muawiyah, ya, sampai mereka dihancurkan oleh Allah Ta'ala, dan ajarannya masih tetap terus berjalan, ya. Ada yang namanya Az-Zariqah yang punya pendapat bahwa orang yang berbeda dengan kita harus boleh dibunuh. Al-Asdad, mereka itu berpendapat sampai sekarang kalau ada orang yang beda sama kita harus dibunuh, beda dengan Az-Zariqah tadi, ya. Ini yang Khawarij. Kemudian yang Murji'ah, lama kelamaan mereka itu kemudian berkembang menjadi suatu sekte yang mengatakan bahwa orang yang sholat itu hanya orang yang masih baru-baru Islam. Kalau orang seperti kita-kita ini yang sudah berada di dalam Islam dalam waktu yang lama dan sudah mencapai tingkatan makom yang tertentu, nggak perlu sholat katanya Murji'ah, ya. Sedangkan Syiah setelah kemudian di belakang hari dimasuki oleh apa yang disebut sebagai faham Yahudi, ya, plus Majusi yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah, maka Syiah kemudian menjadi kelompok atau sekte yang sesat. Tapi di saat Ali bin Abi Thalib memegang apa yang disebut sebagai khalifah dan orang yang berada di sekelilingnya yang namanya Syiah ini masih tetap Sunni. Jadi belakangan setelah apa yang dijalani oleh Ali bin Abi Thalib ini tidak lagi dilakukan oleh mereka-mereka yang ngaku Syiah, maka Syiahnya bergeser menjadi Syiah Rafidhah tadi, ya, Syiah Imamiyah, Syiah Ja'fariyah, Syiah Isna Asyariyah, ini sama namanya, ya. Ini wajib kaum muslimin untuk nolak dan nggak boleh kemudian melakukan ukhuwah terhadap mereka, ya.
Jadi ukhuwah Islamiyah ini tidak kok kemudian tanpa batas. Keliru nanti kalau dikatakan tanpa. Walaupun ada jargon yang mengatakan wah demi untuk menjalin kekuatan yang kemudian bisa dipakai untuk menghadapi tantangan-tantangan kaum muslimin. Ya bagaimana kita bisa kemudian merelakan diri berjuang kepada orang-orang yang mestinya nanti ya harus kita taruh dan kita hadapkan diri kita kepada mereka dengan pandangan sebagai musuh, karena mereka ini musuh Allah. Ya, coba kita ngelihat tentang Syiah sebentar ya, apa yang dikatakan oleh para ulama zaman dulu, seperti Imam Abu Hanifah yang paling sepuh dari imam madhab 4 yang kita kenal ini. Sebetulnya ada banyak madhab ya, tapi yang kita sering sebutkan adalah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ya. Imam Hanafi ini mengatakan ya, man syakka bi kufri haula fahuwa kafirun misluhum. Siapa yang ragu-ragu terhadap kekafirannya Syiah Rafidhah, maka dia kafir sebagaimana Syiah Rafidhah itu. Ini yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah ya, seorang ulama yang luar biasa yang Masya Allah, orang itu pada heran terhadap bagaimana beliau itu tidur ya, karena 24 jam sehari semalam itu beliau isi dengan kalau nggak sholat ya ngaji Quran, kalau nggak itu ngajar murid-muridnya, dan juga beliau itu beribadah secara khusus, dan sebagaimana yang diriwayatkan bahwa beliau itu membaca Al-Quran dalam semalam itu bisa khatam. Masya Allah, ketika waktu di Timur Tengah sebagaimana kita ketahui kadang Isya itu jam 11 malam ya, tidak waktu dimana malam itu pendek, tapi ketika malam itu panjang ya, karena 5:30 pagi itu subuh. Kalau bulan-bulan seperti bulan Maret ya, 5:30 subuh, sementara Isya-nya itu jam 8 malam ya, jadi ada waktu yang sangat panjang ya. Ini beliau habiskan untuk tahajud dengan habis membaca Al-Quran ya, Masya Allah. Kemudian apa yang dikatakan oleh Imam Malik, kalau sakit nggak usah ditengok orang Syiah Rafidhah itu ya, kalau mati nggak usah dilayati ya. Ini yang dikatakan oleh Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i mengatakan aku belum pernah melihat ada satu kelompok yang sedemikian banyak berdusta selain mereka. Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan ma'arahu alal islami qattu, aku tidak melihat dia sebagai muslim sama sekali ya. Ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Saudara sekalian, juga kita tidak boleh kemudian menjadi orang-orang yang mau melakukan ukhuwah Islamiyah terhadap kelompok ini Ahmadiyah Qadianiyah ya, Qadian ya. Karena Ahmadiyah ini ada dua kubu. Yang pertama yang ekstrem ini namanya Ahmadiyah Qadian, yang mengatakan bahwa atau berkeyakinan bahwa ada kitab suci setelah Al-Quran ya. Itu ya, Tadhkirah namanya, yang diturunkan oleh Allah katanya dalam bahasa Urdu, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Pashtun ya, kepada seorang yang namanya Mirza Ghulam Ahmad alaihi laknat ya. Apa yang diyakini oleh mereka dan bertentangan dengan rukun iman ada dua ya, bertabrakan dengan rukun iman. Yang pertama kitab tadi ya, mereka meyakini Tadhkirah. Yang kedua Nabi, ada seorang Nabi setelah Nabi Muhammad SAW ya, namanya Ahmad, berdalil di dalam Quran katanya bahwa Nabi Isa mengatakan ada seorang Nabi yang nanti akan muncul setelah aku, namanya Ahmad. Ahmad itu aku katanya. Oh gitu. Padahal Nabi Muhammad SAW itu namanya ya Ahmad, ya Muhammad, ya Mahmud ya, nama-nama yang lain ya.
Tidak hanya Muhammad saja SAW ya, tapi namanya juga Ahmad. Jadi dia mengatakan bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad itu Nabi Isa itu, lah itu Nabi Khidir itu katanya. Maka bisa juga saya sebagai seorang nabi dan katanya Rasul juga, karena dia mengatakan bahwa di dalam tubuhnya itu tidak lain adalah juga Nabi Nuh, di dalam tubuhnya juga Nabi Musa, di dalam tubuhnya juga ada Isa. Loh, gimana? Juga ada Ibrahim, ya Allah, juga ada Krishna. Waduh. Apa kayak gini nih yang muslimin kemudian disuruh untuk wala, untuk uhwah dengan mereka? Tentu saja enggak. Ya. Jadi harus kemudian uhwah itu ada batasannya. Jangan sampai kemudian tanpa ada batas, pokoknya asal kemudian mengatakan dirinya itu Islam, bahkan Syiah juga mengatakan dirinya Islam. Ya. Terus kemudian kita ini ya udahlah, kita ngalah. Bagaimana kita sepakat terhadap apa-apa yang kita bersepakat padanya, dan kita membiarkan apa-apa yang kita berbeda atasnya. Wah, ini keliru nanti gawat. Nah, bagaimana kalau kelirunya itu dalam soal kitab suci, keyakinan bahwa kitab suci yang terakhir bagi kita ini Quran. Aku mau tanya sama saudara, bukankah kita ini meyakini bahwa Quran itu adalah kitab yang kemudian tidak akan bisa tergantikan dengan kitab-kitab yang lain bagi kita, betul? Jawabnya kok kita rada lemes. Ya, saya mau tanya lagi, apakah di dalam keyakinan kita juga akan mengakui bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi? Nah, udah, berarti kita tidak boleh mengadakan suatu apa yang ikatan namanya ukhuwah terhadap orang-orang yang kayak gini. Ya, kita lihat bagaimana yang dilakukan oleh ulama besar di zaman sahabat. Ada orang yang namanya siapa? Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pernah beliau itu mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah kalau dia sholat malam terus, tidak meninggalkan sholat malam. Sudah itu dia sholat malam terus sampai mati nih, sampai meninggalnya itu nggak pernah nggak sholat malam. Ya, dan sholatnya berdiri, nggak duduk. Ya, walaupun masya Allah sholatnya Abdullah ini seorang rajulun saleh, ya, dikatakan semua. Apa ini? Ini ulama besar ya, ulama besar di zaman sahabat. Ada dua orang ya, yang diriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim. Dua orang ini datang dari arah utara, dari Syam. Datangi Abdullah bin Umar di saat beliau ini berhaji. Satu di kanannya dan satu di kirinya. Dua orang ini kemudian salah satunya mengatakan begini kepada Abdullah, "Wahai Abdullah, ini ada seorang laki-laki namanya Ma'bad al-Juhaini. Dia mengatakan unufun. Unufun itu apa? Allah itu katanya baru tahu suatu peristiwa itu terjadi setelah peristiwa itu terjadi. Sebelum peristiwa itu terjadi, Allah belum tahu katanya." Ini pandangannya namanya apa? Qadariyah. Nggak percaya sama takdir. Ya. Maka kemudian saat itu juga apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau kau ketemu dengan dia, katakan, aku berlepas diri, ini bari umin. Aku berlepas diri dari dia dan dia berlepas diri dari aku. Langsung ada kata pemutus hubungan, bukan kok yo nak ketemu karo kae anu yo wah yo ora ya. Jadi jangan sampai kemudian kita ini tidak mau melihat iktibar dari apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama zaman dulu. Ketika itu langsung cut ya. Terus apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini, seandainya mereka orang-orang yang nggak percaya sama takdir ini ya, berinfak sebesar gunung Uhud emas, apa? Sebesar gunung Uhud emas. Aku minta maaf, bukan kok menghina sama sekali, enggak. Apa yang kita masukkan dalam kotak itu? Emas 1 gram? Nggak nyampe. Ini gunung Uhud emas. Nah,
Gunung Uhud ini adalah gunung yang mencintai kita dan kita dan mukmin mencintai dia. Ya, dikatakan begitu oleh Nabi kita SAW. Ya. Gunung Uhud, ya Allah, Gunung Uhud, emas, berinfak nggak akan diterima sampai mereka percaya sama takdir. Kemudian setelah itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar kepada dua orang ini tentang apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, baina nahnu julusun ma'an Nabi SAW ijja'a, itu ya terusnya ya. Ketika kami duduk-duduk bersama Nabi, ada bersama dengan Nabi, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat hitam rambutnya dan seterusnya yang menceritakan tentang kedatangan Jibril yang ngajari agama, yaitu pertanyaannya apakah Islam itu, apakah iman itu. Maka ketika bertanya tentang iman, Rasulullah menjawabnya gimana? Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Kau percaya kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat dan kepada takdir. Nah, kalau enggak percaya salah satu dari rukun 6 ini, maka nggak usah kemudian kita ngadakan UAS Islamiyah, karena mereka itu sebetulnya angkatnya nggak percaya sama apa? Sama kebenaran agama kita ini. Ya. Bahkan kalau ragu terhadap satu huruf pun dalam Quran, maka orang itu menurut para ulama dulu sudah dianggap kafir. Dan kita tidak boleh kemudian mengadakan ukhuwah Islamiyah terhadap orang-orang yang ragu, apalagi Quran secara keseluruhan dibatalkan oleh orang apa tadi? Syiah Ar-Rafidhah, dan juga dibatalkan oleh siapa? Orang-orang Ahmadiyah, Qadian. Kalau yang Lahore, sebenarnya yang Lahore itu hanya semacam kamuflase. Ya, setali 3 uang. Itu kalau cover majalah ya, cover depan sama belakang itu hanya untuk supaya kemudian menjaring muslimin untuk masuk di dalam keyakinannya ini Ahmadiyah. Nanti kalau sudah kencang di Lahore, kemudian nanti akan dimasukkan ke Ahmadiyah yang Qadian, seperti SD, SMP, SMA Piri. Barangkali ada yang di sini Piri, nanti sampaikan ya sama kepala sekolahnya omongan saya ini ya. Jangan disembunyikan ya. Itu hanya kamuflase, karena di situ juga diajarkan setan itu tauhidnya, setan itu nggak masuk neraka karena dibikin dari api katanya. Kalau api dimasukkan api kan nggak panas katanya. Pakai logika. Ya, saya pernah debat gitu sama seorang Ahmadi ini. Katanya mau buat apa? Setan dimasukkan neraka karena api, dimasukkan api ya enggak sakit. Saya tanya, kamu dibikin dari apa? Dia langsung bilang dari tanah. Tak beruisak truk mati ra kowe tanah. Diem aja dia. Kita kelilipan we loro. Ya tak? Apalagi ya. Jadi jangan pakai logika gitu ya. Keliru nanti. Nah, kemudian juga pandangannya Ahmadiyah Lahore ini yang satunya lagi adalah bahwa Adam itu bukan manusia pertama katanya. Padahal di dalam Quran dikatakan manusia pertama. Ini tujuannya apa? Agar apa-apa yang ada di dalam Quran itu ya nanti juga bisa diingkari. Semacam tujuan akhirnya adalah bahwa Nabi akhir zaman, khataman nabiin adalah Nabi Muhammad. Ini juga supaya diingkari. Ya, makanya dimasukkan dulu Adam bukan manusia pertama. Nah, tapi kalau kita tanya sama mereka, karena saya juga pernah tanya ini dalam debat. Saya tanya, itu karena mesti harus ditanyakan kepada mereka, dan jawabannya mesti waton suloyo. Tahu waton suloyo? Waton suloyo itu artinya asal ngeyel. Kalau kita tanya siapa orang tuanya Adam sama Nabi Adam itu, kalau memang ada, bukan manusia pertama, jawabannya apa? Pokoknya ada. Loh, kok pokoknya ada? Kok pokoknya ada itu gimana? Ya, harus jelas ya. Kalau dalam Quran jelas ya, min nafsin wahidah, dari satu jiwa, dan diciptakan darinya istrinya ya.
Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hei sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari seorang jiwa saja, yaitu Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dicipta dari dirinya tulang rusuk sebelah kanan bawah istrinya, dan dikembangkan dari keduanya itu anak laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang banyak. Gitu ya. Jadi ini jangan sampai kemudian kita ngadakan uhuwah terhadap kelompok-kelompok sesat yang kayak gini. Ada lagi yang namanya Jabriyah. Ini mohon maaf, saya sudah dengar adzan ya, tapi untuk alasan ilmu kasih tahu dulu semuanya. Ini bukan karangan, itu dibolehkan untuk nunda sebentar ya. Itu ya. Sudah. Yang namanya Jabriyah kebalikan dari kelompok Qadariyah yang nggak percaya sama takdir. Kalau ini semua berdasarkan takdir katanya. Zaman dulu ada seorang tabi'in yang mencuri. Begitu ditangkap oleh Umar bin Khattab, sudah diputusi hukuman potong tangan, dia bilang, "Wah, saya ini mencuri ini karena taat." Loh, kenapa kok kamu taat? Mengatakan taat, mencuri kok taat? Ya, saya sudah ditakdirkan mencuri kok, jadi saya taat. Oh gitu, tangannya ditarik sama Umar, diketok, saya juga sudah ditakdirkan sama Allah motong tanganmu. Dikatakan gitu, udah potong tuh, dia nangis dan tobat terhadap paham Jabriyah. Nah, terhadap orang-orang yang seperti ini zaman sekarang juga masih terus ada. Kita tidak boleh mengadakan apa yang disebut sebagai ukhuwah Islamiyah. Juga orang-orang yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, ini tidak boleh. Sekarang ini ada satu sekte yang bahaya ya, karena terlihat kayak sederhana tapi bahaya. Jadi anjing boleh ya toh, katanya ya dia nggak ada di dalam Quran, yang ada cuma 4 dalam Quran itu. Jadi anjing gimana? Boleh. Terus ditanya, itu air liurnya kan najis. Ya sekarang kepalanya aja yang dibuang, awalnya rapopo. Jadi kepalanya dibuang karena ada air liurnya. Ini namanya MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Tapi kalau diserang di situ dia ngeles, oh enggak, kita enggak mengharamkan, yang menghalalkan dan mengharamkan itu Allah katanya. Nah ini ya, kamuflase ini kayak gini nih, hati-hati ya adik-adik sekalian, perhatikan itu ya. Karena dia juga bolehkan tikus barang, tikus itu boleh karena nggak ada di dalam Quran. Kalau nanti di dalam, kalau orang ada yang tanya apakah ada di dalam Quran hewan-hewan yang bertaring, ada, yaitu wa ma atakumur rasul fahutuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diperintahkan dilarang oleh Rasul maka jauhilah, apa-apa yang diperintahkan kepadamu oleh Rasul maka kerjakanlah. Itu dalilnya. Karena apakah yang namanya Sukino, nama itu kan Ahmad Sukino tapi disingkat A titik Sukino, jadi Asukino. Ini si Asukino ini ya, ini menghalalkan, dia bilang boleh tapi masa Rasul enggak. Allahu Akbar ya, gimana ini ya, waliyadzubillah. Ini harus kemudian muslimin untuk kemudian juga menolak. Jangan sampai kemudian kayak gini nih dibiasakan untuk apa-apa, saya yang penting wah karena kono juga punya power besar, ada satgasnya barang, silap kita ya. Ini harus kemudian berdasarkan pada tuntunan Quran dan Sunnah. Oleh karena itu nanti mungkin ada tambahan setelah sholat ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.